Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqal insana min tin wa khalaqal insana min Sulaiman mimma immamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimatullah. Perhatian lainnya yang Islam tunjukkan terkait dengan pendidikan anak yaitu Rasulullah mengajarkan agar orang tua memberi nama yang terbaik terhadap anak-anaknya. Suatu nama akan turut memberi pengaruh terhadap seorang anak, sehingga banyak riwayat yang menjelaskan Rasulullah merubah beberapa nama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak sebaik mungkin, seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mencontohkan cara mendidik anak laki-laki dengan rasa dan penuh kesabaran, tidak membentak tetapi tegas dalam urusan agama. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan terbaik yang tidak hanya mengajarkan kita bagaimana cara beribadah yang dengan benar, namun beliau juga mengajarkan bagaimana mengatur suatu keluarga hingga negara. Kaum muslimin rahimatullah. Adapun cara yang dianjurkan agama Islam dalam mendidik anak yaitu yang pertama, mengajarkan tauhid. Tauhid adalah pondasi agama Islam yang paling penting dan utama. Oleh sebab itu, mengajarkan pendidikan tauhid kepada anak merupakan kewajiban yang mutlak dan paling utama. Sebagaimana Luqman telah mengajarkan tauhid kepada anaknya yang disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-13. Allah SWT berfirman, "Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya yunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar." Quran Surat Luqman ayat ke-13. Mendidik anak nomor 2 yaitu dengan mengajarkan adab dan akhlak. Pendidikan dalam keluarga merupakan madrasah pertama dan utama bagi perkembangan anak. Kita tidak ada yang kita kenal ketika kita lahir, selain dari ayah dan ibu kita. Keluarga merupakan tempat pertama dalam memperoleh adab dan akhlak yang dapat dijadikan pondasi bagi anak dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka nantinya. Ada banyak macam adab, etika, dan akhlak yang dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita. Seperti adab dan akhlak kepada Allah SWT, contohnya dengan tidak berbuat syirik, adab dan akhlak kepada Rasulullah SAW dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, serta adab dan akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada orang yang lebih tua, akhlak kepada teman sebaya, bahkan akhlak kepada orang yang lebih muda. Itu semua adalah akhlak dan adab yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang ketiga, yaitu dengan mengajarkan ibadah. Memperkenalkan agama kepada anak dari dini adalah suatu hal yang sangat efektif dan penting. Karena hal ini dapat dilakukan dengan cara selalu mengajak anak-anak dalam melakukan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "Perintahlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika enggan melakukan pada usia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka." Hadis riwayat Ahmad. Selain dari memerintahkan anak untuk ibadah kepada Allah, kita juga harus mengajak dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Jika anak terbiasa beribadah sejak dini, maka kebiasaan itu pasti akan terbawa sampai mereka tumbuh besar nanti dan menjadi dewasa. Berikutnya nomor 4 yaitu bersikap lemah lembut dan tegas. Kita selaku orang tua perlu bersikap lembut dan mengasihi anak, namun ada kalanya perlu kita juga harus bersikap tegas dalam mendidik mereka. Selain dituntut bisa menjadi pemimpin bagi anak,
kita juga harus bisa menjadi seorang teman yang penuh kasih sayang bagi mereka. Misalnya, mengajak mereka bermain, bercanda, dan mencium sebagai bentuk kasih sayang. Nomor 5, selalu bersikap adil kepada mereka. Orang tua harus bersikap adil kepada anak-anaknya. Terkadang, tidak sedikit orang tua yang memiliki sikap berbeda kepada salah satu dari anak dibandingkan dengan anak lainnya, baik dalam hal materi maupun non-materi. Padahal, sikap mereka seperti ini sama sekali tidak mencerminkan atau tidak memberikan teladan yang baik buat anak kita. Sebab akan ada kecemburuan di antara anak-anak kita yang merasa tidak disayangi dan tersisihkan. Hadirin kaum muslimin rahimatullah. Ada sebuah kisah dari Nu'man bin Bashir bahwa bapaknya Bashir bin Sa'ad telah memberikan seorang hamba sahaya. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Bashir, apakah seluruh anakmu engkau berikan seperti ini? Bashir menjawab, tidak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kembalikanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya nomor 6, memberikan teladan yang baik. Anak merupakan titipan Allah SWT yang harus kita didik dan kita jaga karena hal itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Salah satu kewajiban kita adalah memberi keteladanan yang baik buat mereka. Keteladanan akhlak yang mulia akan bermanfaat dan menumbuhkan dan membentuk karakteristik agar sejalan dan searah dengan tuntunan dan ajaran Islam. Maka dari itu, janganlah memberi contoh yang buruk kepada anak kita, sebab itu akan membekas dalam pikiran dan benaknya. Apa yang mereka lihat, maka itu akan menjadi landasan mereka dalam berakhlak. Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.